Silakan Pak Sano. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari disatukan hati kita akan berdoa. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau tuntun kami dalam setiap kehidupan kami dan Engkau pelihara kami. Kalau saat ini kami boleh berfellowship dengan saudara-saudara seiman kami, baik yang di Amerika, yang di Belanda, maupun yang di Indonesia, dimanapun kami boleh berada, kami percaya atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Izinkan Tuhan Engkau membuka hati kepada kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Tony Andrian. Kiranya Tuhan, kuasa pengurapan Tuhan, hikmat pengertian, memampukan kami untuk mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya bahwa apa yang boleh kami dengar itu menjadi pembelajaran bagi kami, dan kami percaya juga Tuhan Kau menggerakkan setiap pribadi, rekan-rekan kami yang ada di FF ini Tuhan, untuk boleh bersatu, untuk boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan akan dipermuliakan dan kami boleh belajar dan bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terlepas juga kepada saudara-saudara kami yang kesulitan saat ini untuk bisa hadir, ataupun juga mungkin ada di antara saudara-saudara kami mengalami pergumulan atau sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan bekerja untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak atas setiap kesempatan yang boleh kami dengar firman-Mu malam ini. Urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya. Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Firman Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Pastor Dr. Tony Andrian. Beliau akan membawakan tema iman yang mengalahkan dunia. Pastor Tony, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Ayu, Pak Stano. Sebenarnya saya pernah ngomong juga sama Ibu Ayu, nggak usah pakai tambah-tambah embel-embel dokter, udah aja Pastor Tony Adrian. Karena saya pernah mengatakan dokter itu saya gunakan karena status saya sebagai ketua STT, ya, dan khususnya pada waktu berkenaan dengan persoalan-persoalan akademisi, ya. Kayak kemarin ada reakreditasi sarjana pendidikan, ya saya sebagai ketua STT ya harus menjadi salah satu tim panitia akreditasi, dan ya para asesor harus tahu yang menjadi personal di struktural STT ini punya gelar apa tidak punya gelar, begitu kan? Ya. Nah, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ya kita juga tetap manusia biasa. Yang penting bisa berfellowship. Amin. Oke. Saya tadinya mau menyampaikan tentang powerful ministry, ya. 1 Yohanes pasal 5. Baik, Pak. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua dari Allah mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia yang kita. Apakah yang mengalahkan dunia?
selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Mic-nya Pak Tony belum dibuka. Ya, oke. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Agatha, terima kasih Pak Stano. Jadi Sama-sama. saudara, memang temanya iman yang mengalahkan dunia. Ya, teman-teman kan sudah tahu jawabannya, yaitu mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Tetapi ada satu pokok pembahasan yang saya ingin sharingkan, relasi antara mereka yang dilahirkan dari Allah, ya. Ya, jadi kan ini saudara ya, ayatnya kan ini, setiap orang percaya. Nah ini saudara, ini merupakan satu sinergi ya, lahir dari Allah, lalu kemudian kasih, ya, dan pengenalan kepada Tuhan, itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi maksud demikian, ketika Yohanes, Rasul Yohanes menulis surat-surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes, ini dikarenakan banyaknya nabi-nabi palsu, ya, yang dikecam sebagai antikristus, yang menyangka inkarnasi Yesus, ya, menyebabkan pemisahan diri yang begitu besar sehingga sisa-sisa ortodok dengan sedih habis. Lalu kemudian para bidah menegaskan bahwa mereka memiliki kesempurnaan, dilahirkan dari Allah dan tanpa dosa. Wow. Ya. Karena itu lewat surat ini Rasul Yohanes mendesak komunitas Kristiani untuk berpegang teguh pada apa yang telah diajarkan kepada mereka dan menolak ajaran sesat. Ya. Jadi pada waktu itu saudara, sangat parah keadaannya, ya, sangat parah. Pertama, ya, nabi palsu itu sangat menguasai situasi kondisi, dan kemudian juga mereka tidak percaya inkarnasi Yesus. Nah, tetapi ini sebuah sejarah yang juga menjadi bagaimana ya maksudnya? Menjadi sebuah data bagi pernyataan di Indonesia. Ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa dia menolak inkarnasi Yesus, ya, menolak inkarnasi Yesus karena katanya itu pemikiran daripada bidat, pemikiran daripada mistik. Nah itu yang disampaikan oleh pendeta itu bertentangan dengan kenyataan sejarahnya atau latar belakang kesejarahan surat Rasul Yohanes ini. Justru Nabi palsu itu menolak inkarnasi Yesus. Ya. Jadi bidah itu bukannya percaya inkarnasi Yesus, tapi menolak inkarnasi Yesus. Dan kemudian para bidah ini mengatakan bahwa ajaran mereka lebih sempurna dan mereka hidup tanpa dosa. Ya. Itu latar belakangnya ya. Nah, jadi kembali kepada 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5, saya coba sharingkan dengan bahasa sehari-hari ya. Yang pertama, Rasul Yohanes ingin menegaskan bahwa kita itu lahir dari Allah, saudara. Orang yang sudah percaya Yesus lahir dari Allah. Bagaimana mungkin Anda dan saya bisa lahir dari Allah? Ya, seperti yang disampaikan oleh Nikodemus, seorang ahli Taurat, orang Farisi, bertemu dengan Yesus Kristus yang dicatat di surat Injil Yohanes pasal 3. Bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali? Apakah aku masuk kepada rahim ibuku? Ya. Tapi Yesus mengatakan kamu dilahirkan
dalam roh, ya, dalam air dan roh. Jadi saudara bicara soal dilahirkan kembali. Lahir dari Allah berarti Anda dan saya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ini yang tidak diketahui oleh para bidat. Orang yang percaya Yesus Kristus itu karena Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Kalau bukan karena Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan begitu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima keselamatan hidup kekal, maka Bapak, Ibu, dan saya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, sehingga dengan demikian kita dipimpin oleh Roh Kudus karena kita adalah anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14. Ya. Jadi kesimpulannya saudara, orang yang dilahirkan dari Allah sudah pasti dia dimeteraikan Roh Kudus. Ya. Jadi saudara, pemahaman saya tentang dilahirkan dari Allah, maka dalam diri Anda dan saya ada benih ilahi, saudara. Benih ilahi itu namanya kasih, ya. Benih ilahi itu kasih, ya. Kasih daripada Bapa Surgawi. Karena 1 Yohanes pasal 5 selalu berkenaan dengan keseluruhan dari 1 Yohanes pasal 1, 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal 4. Nah, 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 menjelaskan, lihat betapa besar kasih Allah menjadikan Anda dan saya anak-anak Allah. Ya. Karena ada benih kasih itu, saudara. Ya, kasih Bapa Surgawi ada dalam hidup Anda dan saya. Ya. Dan kita tahu bahwa Allah Bapa Surgawi itu adalah Allah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. God is love. Ya. Jadi kasih, benih kasih itulah yang menjadikan Bapak, Ibu, dan saya secara spiritual lahir dari Allah. Ya. Nah, begitu Anda dan saya lahir dari Allah, maka Anda berkoneksi dengan kasih Bapa Surgawi. Demikian pula ketika Anda dan saya mengalami kasih Bapa Surgawi, maka dengan sendirinya Anda dan saya lahir dari Allah. Jika kasih Tuhan, kasih Bapa Surgawi ada dalam hidup Anda dan saya, maka otomatis Bapak, Ibu, dan saya menjadi pribadi-pribadi yang lahir dari Allah. Jika kita percaya hidup Anda dan saya lahir dari Allah, maka dengan sendirinya kasih ya Bapa Surgawi itu ada dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, kalau tanpa pengertian atau kepercayaan seperti ini, maka kita tidak pernah lahir dari Allah. Nah, bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu lahir dari Allah? Dan bagaimana kita tahu bahwa dalam diri orang itu ada kasih Allah, saudara? Ya, berdasarkan surat sebelum bahas itu saya memang sudah membuat PowerPoint singkat. Lahir dari Tuhan adalah percaya Yesus Kristus Tuhan, dimeteraikan Roh Kudus. Hidup Kristianinya penuh dengan kasih agape. Inilah benih itu, saudara. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10 menjelaskan Tuhan yang mengasihi kita terlebih dahulu. Tanpa Tuhan mengasihi kita, tidak mungkin kita punya kasih. Nah, inilah yang membedakan antara kekristenan dengan agama lain. Ya, agama lain manusia berusaha untuk mencari Tuhan. Tetapi kekristenan, Tuhan yang mencari Anda dan saya. Sehingga kasih itu boleh nyata dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Nah, saudara, mari kita lihat bagaimana orang yang lahir dari Allah. 1 Yohanes 2 ayat 29 mengatakan, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus juga tahu bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya.
Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, makanya tadi saya gambarkan dengan tiga karakteristik ini, tiga sinergi karakteristik Bapa Surgawi. Ya, di sini yang paling tinggi adalah kasih Bapa, di sini lahir dari Allah, dan di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri saudara ini mengenal Tuhan. Ini tiga hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, saudara. Mengenal Tuhan itu berarti bukan bicara soal ilmu tentang Tuhan, tetapi this is talking about our how deep our relationship with God, saudara. Jadi bagaimana, sejauh mana, sedalam mana Anda dan saya mengenal Tuhan. Itulah sebabnya satu contoh yang saya ingin sampaikan ketika dalam Matius pasal 7 ayat 23 Tuhan berbicara pada akhir zaman akan orang berbicara demi nama Tuhan, orang berbuat demi nama Tuhan, tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Enyalah pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan tidak mengenal orang tersebut? Karena orang itu tidak ada kasih. Orang itu tidak lahir dari Allah. Ya. Bagaimana bisa mengenal Tuhan? Bagaimana punya relasi dengan Tuhan? Ya. Nah, ujung-ujungnya produk, saudara, dari tiga karakteristik ilahi ini, maka ujung-ujungnya orang itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Ujung-ujungnya orang itu percaya Yesus itu dari benih ilahi, dari roh. Ya. Lahir ke dunia. Firman menjadi manusia. Firman berinkarnasi menjadi manusia. Jadi produk daripada karakteristik ilahi ini, kebenaran ilahi ini, maka kita akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau ada banyak ajaran menentang Yesus, ya, banyak ajaran juga meragukan keselamatan Yesus Kristus Tuhan, ya karena dalam diri orang tersebut tidak terjadi sinergi tiga kebenaran ilahi ini. Ya, kasih Bapa Surgawi tidak nyata dalam dirinya, dan juga tidak lahir dari Allah dan tidak mengenal Tuhan. Karena itu, saudara, kalau kita baca lagi kitab Yohanes, ciri-cirinya, ya tadi kan produknya percaya kepada Yesus. Ciri-cirinya adalah mereka hidup dalam kebenaran. Ya, hidup kebenaran itu tidak bisa bicara dusta, saudara. Jika ia katakannya, jika tidak katakan tidak, dan segala analisa kita selalu bersumber kepada kebenaran firman Tuhan ini. Itu kebenaran. Ya. Kebenaran itu bukan dari diri kita. Apalagi Anda dan saya membenarkan diri. Tapi kebenaran itu merupakan ciri, saudara. Ya. Ciri tanda-tanda manusia yang lahir dari Allah dan manusia yang mempunyai, mendapatkan kasih Bapa Surgawi ini, saudara. Ya. Pasti hidupnya dalam kebenaran, saudara. Bisa dipercaya. Menjadi suami yang benar. Menjadi istri yang menjadi istri yang benar. Mengajarkan yang mengajarkan sesuatu yang benar, saudara. Lalu kemudian dikatakan oleh Alkitab bahwa dampak mereka yang lahir dari Tuhan ada perlindungan dan si jahat tidak bisa menjamahnya. 1 Yohanes 5 ayat 18. Ya. Mungkin bisa, oke, saya bacakan ya. 1 Yohanes 5 ayat 18 buat Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Pak Henry Boon suka bicara, kita mampu tidak berbuat dosa. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 18. Ya, puji Tuhan. Setiap orang yang percaya, 1 ayat 18. Thank you, saya baca. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa.
tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Saudara, itu ciri ilahi, saudara. Orang yang percaya kasih Bapa surgawi ada dalam dirinya, lahir dari Allah, mengenal ada relationship, ya, how deep our relationship with God, itu kita betul-betul mampu tidak berbuat dosa, dan Tuhan melindungi kita serta si jahat tidak menjamahnya. Luar biasa. Nah, nanti kita akan bicarakan soal si jahat ini ketika kita bahas session terakhir, ya, yaitu iman yang mengalahkan dunia. Apa yang dimaksud dengan dunia? Nah, saudara, lalu kemudian tantangannya apa saja? Ya, kenapa kita tidak bisa mencapai? Tantangannya apa saja, saudara? Ada 3 tantangan yang seringkali membuat manusia itu jatuh, saudara, terhadap kasih daripada Bapa surgawi. Tantangan yang pertama adalah mamon, saudara. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18, ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai 18. Mungkin boleh tolong tampilkan, terima kasih bantuannya. Ya, saya bacakan ya. 1 Yohanes 3. Yes, ayat 17. Ya. Oke, saya bacakan ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Jadi saudara-saudara, teman-teman di PWF ini, orang yang betul-betul lahir dari Allah, kasih Bapa surga dalam dirinya, dan mengenal keberadaan Bapa, artinya ada relationship yang kuat dengan Bapa surgawi, maka saudara, dia bisa menghancurkan spirit mamon, saudara. Tantangannya mamon, saudara. Banyak orang kaya dan banyak juga orang yang miskin. Banyak orang menderita kekurangan. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang mempunyai harta duniawi itu bisa membantu saudara membuka hatinya melihat tentang kekurangan daripada saudaranya? Intinya yang ingin saya sampaikan, kasih itu tertantang karena materi, karena mamon. Ya, saudara kasih, karena mamon. Sehingga mamon itu ujian, saudara. Apakah betul saya sebagai seorang pelayan Tuhan murni mempunyai kasih Bapa surgawi di tengah segala tantangan kehidupan? Dan bagaimana mereka yang hartanya berlimpah? Apa benar mereka dengan tulus hati, ya, menolong orang-orang yang tidak mampu? Ya. Perkara orang itu tidak bisa bayar lagi, itu tidak usah dipikirkan. Namanya juga menolong. Ya. Saya pikir tidak sedikit. Saya teringat cerita Pak Freddy Ongkosaputra, bagaimana beliau membantu seseorang yang dalam keadaan kesulitan, yang waktu itu tidak mungkin dia bisa berkembang karena memang dia punya produk tetapi tidak punya kemampuan untuk mempunyai tempat dan lain sebagainya. Nah, diizinkan Tuhan Pak Freddy turun tangan sehingga bisnis orang itu bisa bertumbuh dan berkembang. Dan ini banyak sekali terjadi dalam dunia kekristenan. Kukasih engkau dengan kasih Bapa surgawi, kulihat kemuliaanmu, kemuliaan Tuhan di wajahmu. Tapi kalau orang yang sebelah kita dalam hutang besar, belum tentu, saudara, orang Kristen mau merangkulnya. Ya, nah itu saudara, tantangan daripada kasih yang pertama. Ya, yang kedua, tantangan daripada kasih adalah saudara, saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 12. Ya, sampai dengan 1 Yohanes 4 ayat 20, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bagaimana mungkin Rasul Yohanes katakan, kamu bisa mengasihi Bapa yang tidak kelihatan, sedangkan saudara saja yang ada dalam kehidupan kalian benci. Pembenci sama dengan pembunuh, saudara.
Apakah kita masih bisa mengasihi, saudara? Saya lahir dari sebuah keluarga, 5 orang lelaki, saya adik paling kecil. Ya, papa saya memang pejuang, umur 62 tahun, papa saya dipanggil Tuhan. Ya, oleh karena stressful, tekanan kehidupan dan berdampak, papa tidak pernah menahan atau menghiraukan, ya, bukan tidak menghiraukan, betul-betul menghiraukan dia punya liver, sehingga akhirnya dia muntah dengan berlumuran darah dari mulutnya karena livernya pecah pada satu malam. Dan waktu malam itu Tuhan izinkan telinga saya menangkap rintihan papa saya dan panggilan namanya, Tonich ya. Saya lari ke WC pada waktu itu masih kecil dan papa saya sedang berlumuran darah. Puji Tuhan, masih punya kesempatan 1 minggu, saudara, untuk saya sharing tentang firman Tuhan dan kasih Bapa surgawi bersama saudara saya. Dan akhirnya Papa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Dalam pertumbuhan keluarga, kakak saya pejuang, ya, sehingga ada dampak secara mempersatukan keluarga. Kakak saya sedikit kaku, ya. Dan sehingga cerita kami bertumbuh, kurang ada ikatan sebenarnya, ya. Tapi saya karena sudah mengenal Yesus, bertumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan, saya mencoba, ya, untuk menggabungkan seluruh keluarga itu. Dan singkat cerita, pada waktu krisis moneter, ya, ketika orang lain dalam keadaan kolab, ya, Tuhan izinkan saya menuai banyak berkat, saudara. Dan saya lihat keluarga saya, kakak saya terutama nomor 3, dia dalam keadaan terpuruk. Saya undang dia untuk membantu perusahaan saya. Dan saya pikir saya mau bantu. Jadi istrinya membantu, saya kasih honor yang cukup baik. Lalu kemudian saya tanpa berpikir panjang, saya ngomong, karena this is my brother. Apakah kamu masih punya uang? Waktu itu dia punya uang 75 juta. Oke. Masukkan, nanti saya bantu. Saya bilang, gua nggak bayar bunga ya, tapi gua beri keuntungan, ya. Dan tidak bisa lama, saya bilang. Ini bantu saja supaya ekonomi keluarga kamu berjalan. Jadi hampir 3-4 bulan saya kasih 75 juta. Begitu sampai 225 juta, ternyata kakak saya bersama dengan istri menuntut kepada saya menggantikan, mengembalikan uang 75 juta itu sebesar 350 juta. Saudara, ini betul-betul absurd. Kecewa, saya marah, emosi, saudara. Ya, dan saya ngomong kepada koko saya paling besar, mulai hari ini putus hubungan keluarga. Saya tidak peduli. Saya waktu sulit juga tidak pernah ditolong oleh keluarga saya. Ya, kenapa saya menolong kakak saya? Kakak saya yang paling besar mau begini, Tony, kamu sudah jadi pendeta. Kamu sudah jadi pelayan Tuhan. Kamu harus punya kasih. Ini untuk persatuan keluarga. Lalu saya katakan kepada kakak saya, nggak bisa kok. Ini tidak fair, saya bilang. Saya sedang berjuang. Ini saya tuh baru sedikit saja, belum ada apa-apa. Waktu itu uang segitu bisa beli ruko, saudara, di kota Bandung. Tapi satu malam Tuhan bicara kepada saya, kamu beri. Saya nangis, saudara. Sejadi-jadinya saya nangis. Itu akhirnya besok dengan menguatkan hati, saya ngomong kepada istri saya, berikan uang itu kepada kakak saya. Akhirnya istri saya juga nangis. Kenapa kamu nangis? Ini uangnya terlalu gede. Saudara, singkat cerita saya berikan. Apa yang ingin saya saksikan, saudara? Pada waktu undangan, tiba-tiba ketemu. Itu istri saya tuh nyelonong dari saya.
Dia samperin koko saya, dia samperin sosoknya, bibinya gitu dalam bahasa Indonesia, dia jabat tangan. Kok ngobrol? Waduh, itu saudara yang kasih. Saya bergumul itu. Saya bilang, Tuhan, udah aku udah kasih, aku udah lupakan. Tapi kalau aku ketemu lagi dengan orang itu, aku nggak mau. Dia banyak menyusahkan hidup saya. Saya ingin ke luar negeri, saya ingin ke Jerman. Jatah saya diambil ya oleh dia. Dia pergi ke Australia. Saya mau pergi dengan nekat, saya nggak punya uang, saudara. Tapi saya akan pergi ke Jerman. Tapi mama saya sendiri dan mengatakan, kalau kamu pergi ke Jerman, mama dengan siapa? Semua udah kawin, mama nggak dekat dengan siapapun juga. Karena ada ya namanya keluarga, saudara ya. Arti mama tuh, mama nggak mau repot di orang lain, ada kamu. Wah, saya sudah nggak bisa. Saya bergumul, saudara. Tapi kasih karunia Tuhan begitu luar biasa, menarik saya, saudara. Saya dari jauh, tiba-tiba entah kenapa kaki saya berjalan, saudara. Dan saya salami dia. Gimana kabarnya lu? Baik enggak? Begitu saya ngomong, tiba-tiba saya itu plong sampai hari ini. Saya tidak pernah menyesal dengan uang dan lain sebagainya, saudara. Nah, saudara, ini tantangan dua. Bisakah kita murni, saudara, mempunyai kasih itu? Ya karena ini PWF, saya bisa cerita vulgar, terbuka. Ya. Bagaimana kasih itu sudah nyata? Tidak mungkin saudara kita bicara kasih. Aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Sedangkan orang yang betul-betul kita pernah punya masalah, kita tidak bisa mengasihi. Inilah keunggulan kekristenan. Inilah keunggulan Kristus. Yang ketiga, saudara, 1 Yohanes 4 ayat 18. Kasih yang sempurna mengalahkan ketakutan. Let your faith be bigger than your fear. Saudara. Do not be afraid. Ya. Jangan kita takut. Ya. Biarlah iman kita lebih besar daripada segala ketakutan itu. Saudara. Semua orang mengalami ketakutan. Saudara. Siapapun juga, saudara. Kita akan scare, takut. Ya. Banyak hal yang kita tidak pahami dan kita tidak mengerti. Tapi kalau kembali kepada kasih ini, ya, lahir dari Allah, ada kasih Bapa Surgawi, maka Bapak, Ibu, dan saya seharusnya bisa mengalahkan ketakutan. Ya. Ada kekhawatiran dalam hidup manusia. Ya, terima kasih buat kesaksiannya Pak Hendrik Boon, karena memang ya saya karena tidak punya saudara di Amerika dan sebagainya. Banyak berita hoax mungkin ya dari video dari apa. Amerika begini, perang China dan Amerika, mungkin ada video-video dari mana masuk dan semua orang berpikir, waduh ini Amerika bisa tenggelam atau bagaimana begitu kan? Ya, ternyata ya yang mungkin sulit ada, yang sulit, yang memang hidup dalam berkat juga ada, itu hampir sama seperti seluruh keadaan di dunia ini. Ya. Nah sekarang kita memasuki 2024. Nanti besok katanya ada gangguan di Indonesia, ada berbagai macam demo dan pokoknya banyak hal. Ketika COVID itu saudara kita mengalami ketakutan dan lain sebagainya. Tapi kalau kasih Bapa Surgawi ini, maka kasih yang lebih besar, ya sedikit demi sedikit kita akan menang dalam ketakutan. Ya. Nah akhirnya dari kebenaran firman Tuhan 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa mereka yang percaya Yesus Kristus akan mengalahkan dunia. Ya. Nah, apa dunia itu, saudara? Nah, ada beberapa kategori ya tentang dunia yang saya coba. Semoga saya yakin Anda, ini saya tidak bahas ya, nanti mungkin boleh bertanya. Dosa yang tidak dapat diampuni lagi, nah ini nanti ada pembahasannya. Nah, oke, ini nggak perlu, saudara. Ya. Nah, ini saudara. Pertama, yang dari dunia itu apa? Roh antikristus. Ada di dunia, saudara. Yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi yang menganggap Yesus ciptaan. Jadi logika saya begini, saudara. Kalau saya salah, tolong bisa dikoreksi. Jadi karena tidak mau mengakui Yesus lahir dari Allah, maka muncullah rumusan teori. Karena Yesus itu tidak inkarnasi, maka Yesus diciptakan. Karena Yesus diciptakan, maka derajat Yesus di bawah Bapa Surgawi.
Dan kalau kita kembali, ini dunia, saudara. Dan ini bicara soal antikristus. Antikristus sudah menjelajah seluruh dunia, menyampaikan bahwa Yesus bukan daripada, Yesus tidak setara dengan Bapa Surgawi. Ya, saudara. Lalu kemudian dunia ini bicara soal dosa dunia. Bumi, tanah terkutuk karena dosa. Nanti Anda bisa lihat di Kejadian 3 ayat 17-19 proto-evangelium. Dan munculnya nabi-nabi palsu berasal dari dunia ini. Ya. Lalu kemudian ini saudara, dunia dikuasai si jahat. Ya. Apa yang dimaksud dengan si jahat? Ya kuasa kegelapan, saudara. Keinginan untuk berdosa. Ya. Si jahat kita tahu Kain adalah si jahat. Sudah dijelaskan dalam 1 Yohanes 3:12 bahwa Kain itu berbuat si jahat. Jadi saudara, orang yang lahir dari Allah, orang yang ada kasih, saudara, mengenali Yesus Kristus, si jahat tidak bisa menjamahnya. Apapun jadi si jahat itu. Ya, ada kuasa. Kerasukan setan lah, termasuk bicara perkara-perkara yang bersifat ingin menjatuhkan orang, ya, membunuh, membenci, dan lain sebagainya. Seharusnya si jahat tidak bisa menjamah. Kita free, saudara. Kemanapun kaki kita melangkah, secara supernatural, si jahat tidak bisa merasuk kita. Dan kemudian kita totalitas mengalahkan keinginan dunia. Karena dunia ini sedang lenyap bersama dengan keinginannya. Ada 3 hal yang ada di dunia. Keinginan mata, saudara. Mata kita tidak jelalatan kalau lelaki. Mata kita juga tidak jelalatan terhadap materi-materi yang mewah dan lain sebagainya, saudara. Saya pikir seandainya seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaatnya banyak, ya, mungkin Tuhan izinkan terjadi, keuangan juga melimpah. Saya pikir tidak perlu hamba Tuhan itu memakai jam Rolex seri apa yang harganya mungkin mendekati miliar, ya, atau sepatu dan lain sebagainya. Saya pikir cukup dengan tampil apa adanya saja, saudara. Dan itu keinginan mata, saudara. Lalu kemudian keinginan daging, luas sekali keinginan daging, saudara. Ya, tapi intinya bahwa hamba Tuhan itu atau orang Kristen itu yang hidupnya dalam kasih Tuhan, lahir dari Allah, mampu menolak kedagingan itu, saudara. Ya, mampu menolak kedagingan itu. Itu yang dimaksud dengan tidak berbuat dosa lagi, saudara. Ya. Dan kemudian terakhir, saudara, orang yang percaya Yesus, dia bisa menghancurkan namanya keangkuhan. Kesombongan itu, saudara. Ya, kesombongan itu. Sehingga akhirnya, ya, iman kita, siapapun yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, mampu mengalahkan dunia ini. Kalau Bapak, Ibu, dan saya mampu mengalahkan dunia, saudara, berarti kita dimampukan oleh kuasa Tuhan tidak berbuat dosa. Dosa yang tidak mendatangkan, dosa yang mendatangkan maut. Ya. Kita dimampukan Tuhan untuk menolak keberdosaan ini. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah, bersukacitalah kalau kita memang lahir dari Allah dan percaya tentang ini semua. Bapak Ibu dan saya harus percaya. Ya. Jadi saya percaya dalam nama Yesus Tuhan yang luar biasa, kita adalah manusia-manusia dengan iman kita mampu mengalahkan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu, Tuhan. Saya bersyukur boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, karena ini satu kebenaran firman Tuhan yang relevan di hari-hari ini, Tuhan. Betapa tidak mudahnya kami menghadapi keadaan dunia, tapi kami percaya oleh iman kami kepada Yesus Kristus, kami dimampukan untuk mengalahkan dunia. Berkati PWF Tuhan yang terus berada setiap hari. Aku percaya sebanyak karena Engkau, dan berkati teman-teman kami semuanya, khususnya Pak Filemon Wongso, Tuhan, Pak Yosep, maksud saya, juga Pak Ferdi, Tuhan Yesus, dan juga Pak Henry Booth,
teman-teman yang lain, Tuhan yang tidak, Ibu Ayu, lalu juga Ibu Agatha, kami serahkan Mahong Tuhan Yesusku, Engkau menyertai menolongnya, supaya sungguh Tuhan, Pak Stano, Pak Samuel, lalu Pak Ivan, serta Ibu Lydia, sehingga nama Yesus dimuliakan lewat PWF ini. Haleluya. Amin. 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 Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Amin.